TC jelang Piala AFF gila. Skema latihan John Hartman luar biasa. Bikin pemain lokal rasa Eropa. Piala AFF 2026 atau FIFA ASEAN Cup semakin dekat. Aroma persaingan antar negara Asia Tenggara kini mulai terasa semakin panas. Negara-negara besar seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, hingga Indonesia sedang berpacu mempersiapkan tim terbaik mereka demi satu tujuan, menjadi raja baru Asia Tenggara. Di tengah panasnya persaingan tersebut, sorotan publik kini tertuju pada timnas Indonesia yang sedang menjalani fase persiapan paling serius dalam beberapa tahun terakhir. Pemusatan latihan atau training camp timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026 dilaporkan berlangsung dengan atmosfer yang benar-benar berbeda. Bukan sekadar latihan biasa, bukan hanya rutinitas standar sebelum turnamen, melainkan sebuah fase pembentukan mental, fisik, dan identitas baru bagi skuad Garuda. Di balik perubahan besar ini, ada satu sosok yang menjadi pusat perhatian, John Hartman. Pelatih anyar asal Inggris tersebut datang dengan reputasi besar sebagai sosok yang dikenal disiplin, tegas, dan sangat detail dalam membangun tim. Sejak resmi dipercaya menukangi timnas Indonesia, Hartman langsung membawa aura berbeda. Standar latihan berubah, atmosfer kompetisi meningkat, dan mentalitas para pemain mulai diuji habis-habisan. Rumor panas yang kini beredar dari internal tim bahkan menyebut bahwa metode latihan gila ala Hartman sukses menciptakan transformasi besar pada para pemain lokal Indonesia. Efeknya disebut luar biasa. Para pemain lokal yang sebelumnya hanya dikenal sebagai andalan klub-klub Liga 1 kini perlahan mulai menunjukkan kualitas permainan dengan standar fisik dan mental yang disebut-sebut mendekati pemain-pemain Eropa. Inilah yang membuat publik mulai ramai menyebut fenomena baru ini sebagai pemain lokal rasa Eropa. Lalu apa sebenarnya yang dilakukan John Hartman? Mengapa metode latihannya disebut begitu ekstrim? Jawabannya terletak pada filosofi sepak bola yang ia bawa. John Hartman adalah pelatih yang sangat percaya pada sepak bola modern berintensitas tinggi. Dalam sistem permainannya, setiap pemain harus mampu bergerak cepat, berpikir cepat, dan bereaksi cepat. Tidak ada ruang untuk pemain yang lambat secara fisik maupun lambat dalam membaca permainan. Sepak bola modern menuntut segalanya berjalan dalam tempo tinggi. Dan itulah yang kini diterapkan Hartman di training camp timnas Indonesia. Salah satu aspek paling menonjol dari metode latihan Hartman adalah intensitas fisik yang sangat tinggi. Pemain-pemain lokal yang dipanggil ke TC disebut langsung dikejutkan dengan menu latihan yang jauh berbeda dari standar latihan biasa di kompetisi domestik. Sesi latihan dirancang untuk benar-benar menguras stamina. Tujuannya sangat jelas. Hartman ingin para pemain mampu bermain dalam tempo tinggi selama 90 menit penuh, tanpa kehilangan fokus, tanpa kehilangan intensitas, tanpa kehilangan agresivitas. Ini sangat penting karena sistem permainan yang ingin diterapkan Hartman menuntut pressing ketat sepanjang pertandingan. Banyak yang menyebut gaya ini sebagai heavy metal football. Gaya bermain yang cepat, agresif, intens, dan penuh tekanan. Setiap pemain dituntut aktif menekan lawan. Tidak ada pemain yang boleh pasif. Semua harus bergerak. Semua harus berkontribusi. Bahkan pemain depan pun harus menjadi garis pertahanan pertama. Mereka wajib melakukan pressing terhadap bek lawan sejak awal. Di sisi lain, gelandang dituntut menjadi motor permainan yang aktif. Mereka harus mampu bertahan sekaligus menyerang dalam tempo cepat. Sedangkan pemain belakang harus tetap disiplin menjaga struktur sambil siap melakukan transisi dengan cepat. Inilah alasan mengapa kebugaran fisik menjadi fondasi utama. Namun latihan keras secara fisik hanyalah satu bagian dari puzzle besar Hartman.
Aspek kedua yang tak kalah penting adalah kedisiplinan taktik. Dan disinilah metode Hartman benar-benar terlihat berbeda. Ia dikenal sebagai pelatih yang sangat detail, sangat teliti, bahkan nyaris obsesif. Setiap pergerakan pemain di lapangan dipantau dengan serius. Jarak antar pemain saat bertahan, posisi tubuh saat menerima bola, sudut passing, waktu transisi dari bertahan ke menyerang. Semua diperhatikan hingga detail terkecil. Rumor dari internal tim menyebut bahwa Hartman bahkan menggunakan teknologi analisis modern untuk memantau setiap sesi latihan. Setiap kesalahan kecil langsung dievaluasi. Setiap keputusan pemain dianalisis. Tujuannya sederhana: membentuk tim yang bermain dengan disiplin taktik tinggi. Dalam sepak bola modern, kualitas individu memang penting, tetapi organisasi tim adalah segalanya. Dan Hartman tampaknya ingin membangun fondasi ini sekuat mungkin. Namun ada satu hal lain yang membuat para pemain benar-benar kagum sekaligus waspada terhadap Hartman: ketegasannya. Di bawah kepemimpinan John Hartman, tidak ada istilah pemain bintang yang mendapat perlakuan istimewa. Tidak ada anak emas. Tidak ada jaminan tempat utama hanya karena nama besar. Semua pemain berada dalam posisi yang sama. Semua harus bersaing. Semua harus membuktikan diri. Siapa yang tampil bagus akan bermain. Siapa yang tidak memenuhi standar akan tersingkir. Sesederhana itu. Prinsip ini langsung menciptakan atmosfer kompetisi yang sangat ketat di dalam skuad. Setiap sesi latihan terasa seperti pertandingan final. Para pemain sadar bahwa setiap detail dinilai. Setiap performa diperhatikan. Tidak ada ruang untuk bermalas-malasan. Dalam salah satu pernyataannya, John Hartman menegaskan filosofi ini dengan sangat jelas. Turnamen AFF memberikan kesempatan bagus bagi saya untuk mencoba dan menilai kualitas para pemain lokal di level internasional. Kami ingin membangun fondasi taktik yang kuat. Siapapun yang paling siap bertarung dan mampu menyerap instruksi dengan cepat, dialah yang akan berada di lapangan. Pernyataan ini menjadi pesan yang sangat kuat. Hartman tidak peduli reputasi. Ia peduli kualitas. Ia peduli komitmen. Ia peduli kesiapan. Dan pendekatan inilah yang mulai mengubah mentalitas para pemain lokal Indonesia. Mereka kini dipaksa keluar dari zona nyaman. Dipaksa berpikir lebih cepat. Dipaksa bermain dengan tempo lebih tinggi. Dipaksa bekerja lebih keras. Hasilnya mulai terlihat. Banyak pengamat menilai performa pemain-pemain lokal yang mengikuti training camp mengalami peningkatan signifikan. Kemampuan olah bola membaik, kecepatan berpikir meningkat, visi bermain semakin matang, ketahanan fisik juga jauh lebih baik. Transformasi ini jelas menjadi sinyal positif bagi timnas Indonesia, terutama karena Piala AFF bukan turnamen FIFA. Artinya, ada kemungkinan beberapa pemain diaspora yang bermain di Eropa tidak bisa bergabung karena terkendala izin klub. Namun kini, situasi itu tidak lagi dianggap sebagai ancaman besar. Mengapa? Karena skuad lokal Indonesia mulai menunjukkan perkembangan luar biasa. Dan kabar ini ternyata mulai membuat rival-rival Indonesia waspada. Vietnam dan Thailand disebut sebagai dua negara yang paling serius memantau perkembangan timnas Indonesia. Mereka yang awalnya mengira absennya pemain diaspora akan melemahkan Garuda kini mulai berpikir ulang. Sebab yang muncul justru fenomena baru. Skuad lokal Indonesia kini sedang ditempa menjadi tim yang lebih kuat, lebih agresif, dan lebih disiplin. Jika transformasi ini terus berkembang, maka Indonesia akan menjadi lawan yang sangat berbahaya. Bahkan dengan komposisi pemain lokal sekalipun. Inilah yang membuat rival mulai cemas. Mereka sadar bahwa Indonesia tidak lagi bergantung pada satu kelompok pemain saja. Kedalaman skuad Garuda kini semakin baik.
Pemain diaspora memberi kualitas tambahan, tetapi pemain lokal juga terus berkembang. Kombinasi ini menciptakan fondasi yang sangat menjanjikan. Kini pertanyaan besarnya adalah, apakah metode latihan ekstrim ala John Hartman ini akan berhasil membawa timnas Indonesia meraih trofi Piala AFF 2026? Jawabannya tentu masih harus dibuktikan di lapangan. Namun satu hal sudah terlihat jelas. John Hartman sedang membangun sesuatu yang besar di timnas Indonesia. Ia tidak hanya membangun tim. Ia sedang membangun mentalitas baru, budaya baru, standar baru. Jika proses ini berjalan sesuai rencana, Piala AFF 2026 bisa menjadi titik awal kebangkitan besar sepak bola Indonesia. Sebuah momen ketika para pemain lokal membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara. Sebuah momen ketika Garuda benar-benar terbang lebih tinggi. Dan jika semua elemen ini berhasil menyatu, trofi yang selama ini diimpikan publik Indonesia mungkin akhirnya benar-benar bisa pulang ke tanah air.